qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Ketua DKM, Pak Ustadz Sutarno, Pak Ustadz Soleh, Pak Ustadz Masuri, Pak Guru, terima kasih sudah datang. Bang Tian. Wa puddiltu bil mufassal. Dan saya diberikan bonus dengan surah Al-Mufassal. Surah Mufassal itu adalah dimulai dari surat Qaf sampai dengan An-Nas. Mufassal ini dibagi tiga. Ada tiwal mufassal. Tiwal mufassal. Nah, tiwal mufassal ini dimulai dari surat Qaf, terus Az-Zariyat, terus At-Tur, terus sampai An-Najm, Al-Qamar, Ar-Rahman, termasuk di dalamnya Al-Mulk, sampai surat Al-Mursalat. Yaitu ayat terakhir dari juz ke-29. Tiwal mufassal. Nah, yang bagian kedua adalah wasth mufassal. Ya, ayatnya nggak panjang-panjang. Dalam satu surat itu paling 40 ayat. Dimulai dari An-Naba sampai Al-Lail. Dimulai dari An-Naba sampai Al-Lail. Jumlahnya itu, kalau ini jumlahnya 28 surat, ini jumlahnya sekitar 15 surat. Yang kita bahas adalah di sini. Qis mufassal. Surat mufassal yang pendek. Ini dimulai dengan surat Ad-Duha yang akan kita bahas sampai surat An-Nas. Jumlah suratnya itu ada 22 surat. Jadi bahwa disunnahkan setelah ayat terakhir dari surat Ad-Duha ini kita bertakbir. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Baik dalam sholat ataupun di luar sholat kita disunahkan bertakbir. Allahu Akbar, la ilaha illallah, huwallahu akbar. Sampai surat An-Nas disunahkan bertakbir. Misalkan Al-Insyirah, ayat terakhir disunahkan bertakbir. Kemudian At-Tin, surat terakhir disunahkan bertakbir. Baik dalam sholat ataupun di luar sholat. Mana dalilnya? Dalilnya adalah kita ketahui bahwa qiraatus sab'ah, salah satu imamnya ada yang bernama Imam Ibnu Katsir. Tapi bukan Imam Ibnu Katsir yang mengarang kitab ini, bukan yang mengarang tafsir Ibnu Katsir, tapi salah satu imam qiraah. Negeri asalnya Mekah. Beliau berkata bahwa aku belajar kepada Mujahid. Mujahid itu adalah salah satu tabi'in. Dan aku disuruh membaca takbir setelah akhir dari surah Ad-Duha. Maksudnya ayat terakhir dari surat Ad-Duha. Mujahid kata siapa? Mujahid kata Ibnu Abbas, gurunya. Ibnu Abbas kata siapa? Kata gurunya, namanya Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab diperintahkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu perlakuan pertama terhadap surat Ad-Duha. Dan diperkuat juga oleh riwayat dari Imam Syafi'i bahwa ada seseorang yang membaca surat Ad-Duha akhir ayatnya. Ketika sholat dia bertakbir, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Kata Imam Syafi'i,
orang itu adalah telah menjalankan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, perlakuan kita terhadap surat Ad-Duha adalah kita disunnahkan untuk membaca surat Ad-Duha ketika sholat duha. Ada dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ibna Adam, wahai anak keturunan Adam, la ta'jiz, jangan sampai malas, an arba'i raka'atin, untuk melaksanakan 4 rakaat fi awalin nahri, di awal siang, yaitu sholat duha." Apa balasannya? Akfi ka akhirahu. Kalau kita melaksanakan 4 rakaat, 2 rakaat, misalkan sholat duha, maka kita akan dicukupi sepanjang siang atau sepanjang hari itu kita dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Musnad Imam Ahmad. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memerintahkan sahabat, ini dalam riwayat At-Tabari, bahwa menyuruh kepada sahabatnya untuk membaca surat Asy-Syams, wasyamsi waduhaha, dan rakaat keduanya surat wadduha dalam sholat duha. Jadi rakaat pertama surat Asy-Syams, rakaat keduanya ini wadduha wal laili idza saja. Baik Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa disunnahkan kita bertakbir ini berkaitan erat dengan ketika turunnya surah ini. Jadi surah ini turun dilatar belakangi oleh masa fatrahnya wahyu. Kemudian kita masuk ke ayat yang pertama, yaitu wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ada yang bertanya, bagaimana hukumnya jika wadduha ini dibaca imalah gitu kan, dimiringkan, kayak kita nyebut sate, wadduhe wal laili idza saja, kan ada yang seperti itu Pak. Itu ada riwayatnya. Kalau dalam qiraatus sab'ah itu riwayatnya Imam Hamzah sama Imam Ali Al-Kisai sama Ibnu Amir. Asalkan kalau imam mau baca itu tahu riwayatnya dan makmum pun diberitahu dulu, supaya makmum nggak bilang sesat gitu kan. Wah sesat nih imam, dari mana ini bacaan? Itu ada riwayatnya. Jadi dimiringkan gitu. Wadduha wal laili idza saja. Adapun riwayat yang kita pakai yaitu riwayat Imam Asim. Imam Asim itu adalah yang meriwayatkannya Imam Habs bin Sulaiman. Imalah ini hanya ada dalam surat Hud ayat 41. Maaf, ya surat Hud ayat 41. Bismillahi majreha wa mursaha. Hanya dalam ayat itu. Di ayat lainnya tidak dibenarkan membaca imalah. Kenapa Allah Subhanahu wa taala memulai dengan wadduha setelah sekian lamanya tidak turun wahyu kepada Nabi Muhammad SAW? Karena kita ketahui jika menurut bahasa wadduha itu adalah waktu duha. Jadi kalau Bapak berjemur nih, doha fulan, sedang berjemur Bapak Anu gitu kan. Ini diumpamakan sifat dari wahyu itu sendiri. Karena pada dasarnya sifat wahyu itu seperti matahari ketika waktu duha. Sifat matahari ketika waktu duha, jika kita perhatikan, baik menurut kesehatan, itu sinarnya itu menerangi, tetapi tidak bikin panas.
dan tidak mencelakakan gitu kan. Artinya efek ultravioletnya itu belum ada untuk waktu duha itu. Waktu duha itu sekitar jam 7 kalau sekarang sampai jam 10. Di waktu itu meskipun matahari sedang terik, tetapi tidak terasa terlalu panas. Kalaupun kena badan kita itu efeknya menyehatkan. Itulah umpamanya wahyu. Wahyu itu adalah menerangi. Jika kita mendengarkan atau membacanya terpengaruh hati kita. Andaikan kita membaca wahyu atau kita mendengar wahyu, baik itu Al-Quran atau sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, selalu ada dalam hati kita Pak, ketenangan gitu. Oh tenang banget gitu. Oh iya paham. Nah itulah ibarat wahyu itu adalah ibarat waktu duha. Maksudnya ke sana, ingin memberikan kesan bahwa wahyu itu menerangi, tetapi sinarnya itu tidak merusak. Intinya di situ. Terus kenapa disusul dengan ayat kedua, wallaili idza saja, dan malam apabila saja itu tenang Pak, tenang gitu. Kalau kita definisikan, malam itu adalah sejak terbenamnya matahari sampai akan terbitnya matahari, itu kan sebutnya malam. Tetapi penegasan Allah dalam malam ini ditegaskan dengan kata berikutnya, wallaili idza saja, dan malam apabila telah sunyi, tidak ada aktivitas sama sekali, orang pada tidur, kira-kira pukul 10 sampai mau subuh. Nah itu wallaili idza saja. Itulah ibaratnya jika kita jauh dari wahyu, wallaili idza saja, seperti halnya malam yang gelap gulita, sepi gitu. Nggak punya arah kita Pak kalau nggak ada cahaya. Di sini Allah Subhanahu wa taala ingin menegaskan melalui ayat kedua ini, bacalah wahyu ketika kita berada dalam kegelapan. Kemudian ayat berikutnya ini adalah penegasan dari Allah Subhanahu wa taala, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Dan sekali-kali Tuhanmu tidak meninggalkanmu, wa ma qala, dan juga tidak membencimu. Ini sanggahan, sebetulnya tema utama dari surat Ad-Duha ini adalah sanggahan terhadap dugaan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah meninggalkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka disanggah dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan berita yang sangat gembira dari Allah Subhanahu wa taala melalui surah ini. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ayat ketiga, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah tidak sekali-kali meninggalkanmu dan Allah tidak sekali-kali membencimu. Qala itu adalah membenci yang amat sangat. Ada dalam sebuah hadis disebutkan, jika engkau cinta kepada seseorang, cintalah seadanya, jangan berlebihan. Bisa jadi orang yang kau cintai berbalik menjadi musuhmu, kan gitu. Dan bencilah seseorang sewajarnya. Jangan benci yang melampaui batas. Bisa jadi orang yang kau benci itu nanti menjadi kekasihmu. Nah, maksud qala di sini adalah benci yang melampaui batas. Jadi kesan dari surat Ad-Duha ini, terutama ayat 1, 2, dan 3, memberikan kesan kepada kita bahwa wahyu itu bukan rekaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wahyu itu adalah hak prerogatif Allah. Kapanpun Allah memberikan wahyu, itu hak Allah. Seingin-inginnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu, jika belum waktunya, jika belum ada kehendak Allah, belum nyampe wahyu kepada Nabi. Kesannya seperti itu kan?
Jadi ini mematahkan pendapat orientalis bahwa wahyu itu bikinan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada kenyataannya Nabi ketika sebelum turun surat Ad-Duha ini, bisa dibilang kehidupan Nabi itu ada dalam gelap gulita, Pak. Jadi kita ketahui bahwa surat Ad-Duha ini adalah surat yang turun ke-11. Sebelumnya ada 10 wahyu yang turun kepada Nabi. Yang pertama adalah Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kemudian wahyu turun yang kedua itu surat Al-Qalam, Nun wal qalami wa ma yasturun. Yang ketiga wahyu yang turun kepada Nabi Al-Muzammil, ya ayyuhal muzammil. Kemudian yang keempat adalah Al-Mudaththir. Yang kelima Al-Lahab, tabbat yada abi lahabi wa tab. Kemudian yang keenam itu adalah At-Takwir. Ketujuh adalah Sabbihis marabbikal a'la. Kedelapan Al-Insyirah, Alam nasyrah laka sadrak. Kesembilan itu yang turun kepada Nabi adalah surat Wal Asri. Ke-10 surat Al-Fajr, Wal Fajri walayalin asyr. Nah itu. Nah setelah terakhir surat Al-Fajr, lama Nabi tidak mendapatkan wahyu. Tadi disebutkan ada yang menyebutkan 12 hari, ada yang menyebutkan 15 hari, ada yang menyebutkan 40 hari. Karena sebelumnya wahyu itu turun tidak sampai jedanya itu berhari-hari seperti itu. Pantas saja Nabi merasa khawatir. Sekarang andai kata orang Arab semua sudah benci Nabi dan Nabi beranggapan bahwa Allah meninggalkan dia, saya dengan siapa lagi, kan seperti itu. Jadi tertekannya hidup luar biasa, bisa kita bayangkan gitu kan. Wahyu tidak turun sudah lama, ada anggapan Allah sudah tidak peduli lagi gitu kan. Dan masyarakat Arab itu yang lagi genting-gentingnya memusuhi Nabi. Nabi sendiri ini. Nabi sendiri. Ya kita lah lagi dakwah gitu kan Pak, lagi dakwah gitu. Enak-enak lagi dakwah. Masyarakat semua musuh kita, hanya beberapa gelintir orang gitu kan yang ikut kita. Musibah sana sini gitu kan. Kita merasa tidak ditolong oleh Allah kan. Nah itu, keadaan Nabi itu lebih, psikologinya itu lebih berat daripada misal yang barusan saya sebutkan. Kemudian ayat keempatnya dari surah Ad-Duha ini, walal akhiratu khairul laka minal ula, dan ingatlah